terjadi delay, diumumkan setengah jam, faktanya 1 jam. Nah, ditambah dengan macet di jalan, walhamdulillah tadi ketika masuk kebablasan. Mau mundur macet sekali, akhirnya lanjut ya. Terus cari putaran agak jauh di sana. Insya Allah menunggunya Anda nggak sia-sia. Suatu ketika Nabi SAW ketika masuk sholat isya, para sahabat sudah kumpul. Tapi beliau tidak keluar. Beliau tetap berada di dalam rumah dalam waktu yang lama. Sampai para sahabat sudah ada yang tertidur di dalam masjid. Mereka duduk memeluk lutut sambil tertidur. Hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah masuk tengah malam ngetuk pintu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, laqad namatin nisa wassibyan. Ya Rasulullah, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Kemudian barulah Nabi SAW keluar. Dan itu tengah malam. Lalu beliau mengatakan, wallahi innaha la waktuha. Demi Allah, waktu isya yang sebenarnya inilah waktunya. Makanya dari sekian sholat itu, sholat yang paling afdal untuk diakhirkan adalah sholat isya. Karena semakin akhir makin afdal. Tapi kenapa Nabi SAW tidak melaksanakan sholat isya di waktu yang paling afdal? Beliau mengatakan, laula an asyukka ala ummati. Andaikan itu tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku kerjakan sholat isya di akhir malam atau di tengah malam. Tapi ketika sholat isya itu dikerjakan sampai pertengahan malam, mungkin akan ada banyak orang yang nggak sholat isya. Itu akan memberatkan bagi mereka. Maka Nabi SAW lebih cenderung melaksanakan sholat isya di awal malam. Lalu beliau keluar, kemudian menyampaikan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, wallahi ma yantadhiruha ahadun ala wajhil ardi ghairukum. Demi Allah, malam ini tidak ada manusia yang sedang menunggu pelaksanaan sholat isya di muka bumi ini selain kalian. Dan itu amalan yang tidak mungkin ada duanya. Hanya bisa dialami di zaman Nabi SAW. Artinya begini Pak, jam berapa kita bisa sholat dan hanya kita seorang yang sholat di muka bumi? Jam berapa Pak kira-kira? Jam 3. Jam 3 apa? 3 pagi. Jam 3 pagi Jakarta, yang Papua udah jam 6. Yang di Mekah, di Masjidil Haram nggak pernah putus orang beribadah 24 jam. Sehingga kalau kita mau melakukan ibadah di mana kita hanya seorang saja yang melakukan ibadah di muka bumi ini, nggak mungkin, mustahil. Sebab Islam itu sudah mencapai di hampir semua belahan bumi. Dari mulai yang timur sampai yang barat semuanya ada kaum muslimin. Walaupun kita nggak tahu titiknya ada di mana saja. Maka amal itu hanya bisa dialami di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW. Dan waktu itu kata Nabi SAW, tidak ada satupun orang yang sedang melaksanakan sholat isya selain mereka. Nabi SAW secara sengaja menunda untuk memberikan keistimewaan bagi para sahabat, di mana mereka bisa beramal tanpa tandingan. Karena di tempat lain sudah nggak ada orang yang melakukannya. Nunggu sholat isya di malam itu. Artinya menunggu untuk sebuah ketaatan itu tidak sia-sia. Mungkin kita rela menunggu untuk sebuah kegiatan mubah. Banyak orang yang menunggu hanya untuk sebuah makanan. Sampai ketika dia antri di sebuah warung, mejanya udah habis, dia siap untuk nunggu. Ada juga nunggu yang hanya untuk bisa mendapatkan sebuah tiket. Itu nunggu yang mungkin gak ada nilai pahalanya. Tapi insya Allah ketika Anda nunggu tetap loyal untuk mau duduk kajian padahal telatnya mungkin hampir 1 jam, insya Allah bernilai pahala. Baik, ini sebagai muqaddimah, semoga tidak ada suasana sedih ketika kajiannya telat. Selanjutnya, pas baru muqaddimah.
Selanjutnya gimana? Selanjutnya bagaimana? Saya ngikuti. Mesinnya jauh nggak? Jauh banget. Baik. Bapak bersedia untuk salat isya kita tunda di sini? Nah, jadi nanti selesai kajian kita akan jamaah di sini ya. Baik. Oh, adanya di situ. Itu sampai selesai. Oh. Baik. Kita fokus lagi ya. Materi kita belajar akidah. Pengantar belajar akidah bagi pemula. Ini yang milih tuan rumah betul? Atau nggak tahu. Oh, baik. Ibu-ibu yang milih ya. Semoga nanti bisa menjadi trigger bagi kita untuk makin semangat dalam belajar akidah. Tayyib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk beriman. Dan Allah sediakan apa saja yang harus diimani. Sehingga ada perintah dan Allah sediakan bagaimana cara menjalankan perintah itu. Artinya begini. Saat Allah perintahkan kita untuk beriman, Allah tidak suruh kita untuk mencari sendiri. Coba kamu cari iman sendiri. Entah gimana caranya, pokoknya yang penting kamu beriman dan silahkan masing-masing mencari iman sendiri. Kira-kira kalau terjadi seperti itu gimana, Pak? Ada 10 orang, ada 10 iman yang berbeda. Ada 100 kepala, akan ada 100 iman yang berbeda. Sehingga ketika Allah perintahkan hambanya untuk beriman, Allah tidak memerintahkan mereka untuk mencari sendiri apa itu iman. Tapi Allah sediakan yang harus diimani itu seperti ini. Kurang lebih seperti itulah gambaran tentang apa yang harus kita yakini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita beriman karena di situ ada bimbingan. Berupa apa? Dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dari dalil itu kan isinya kalimat ya. Dalil itu isinya apa? Kalimat. Kalimat A, kalimat B, kalimat C dan seterusnya terkumpullah jadi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dari semua kalimat itu, para ulama membagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan kalimat insya dan ada yang disebut dengan kalimat khobar. Sehingga isi dari Quran itu cuma 2. Kalau enggak insya, khobar. Insya itu apa, Pak? Insya itu isi Quran yang bentuknya perintah, larangan, atau penjelasan hukum. Bahasa lainnya adalah keterangan yang bentuknya nanti terwujud dalam bentuk amalan. Misalnya isinya perintah, tegakkan sholat. Berarti pelaksanaannya apa? Ada amalan sholat. Atau yang bentuknya larangan, jangan minum khamr. Pelaksanaannya apa? Kita menjauhi khamr. Atau yang bentuknya hukum, ini halal, ini haram. Pelaksanaannya bagaimana? Kamu ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Keterangan seperti ini disebut apa tadi? Insya. Disebut insya. Yang kedua, khobar. Apa itu khobar? Khobar artinya berita. Dalam Al-Quran Allah bercerita. Allah memberitakan. Apa saja yang diberitakan? Ada banyak. Yang secara umum bisa kita bagi menjadi 2. Ada berita tentang Khalik, tentang Sang Pencipta, dan ada berita tentang makhluk. Begitu? Nah, berita tentang makhluk ada banyak. Ada makhluk di dunia dan ada makhluk di akhirat. Allah cerita tentang akhirat. Ada surga, ada neraka, ada apa saja di dalam surga, ada bidadari, kemudian ada malaikat penjaga. Di neraka, ada apa di neraka? Ada malaikat penjaga neraka, ada penghuni neraka. Allah cerita tentang surga dan neraka. Makhluk di akhirat. Makhluk di dunia, Allah cerita tentang orang soleh dan ada orang jahat. Allah juga bercerita tentang makhluk yang tidak bisa disifati soleh dan jahat. Seperti bumi,
langit, berikut binatang-binatang, buah-buahan, tanaman dan seterusnya. Inilah gambaran umum tentang khobar. Udah? Berarti kalau kita buat peta tadi, isi dari Quran adalah 1 insya, 2 khobar. Khobar dibagi 2, khobar tentang khalik, khobar tentang makhluk. Sehingga secara umum bisa kita bagi menjadi 3. Isi dari Quran itu berita tentang Allah, berita tentang makhluk, dan berita tentang, atau yang ketiga adalah tentang hukum dan aturan Allah. Sudah? Nah, dari sinilah kita bisa memahami rahasia. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu senilai sepertiga Al-Quran. Kenapa Qul huwallahu ahad disebut senilai sepertiga Al-Quran? Syekhul Islam menjelaskan, Qul huwallahu ahad itu adalah surat satu-satunya dalam Quran yang hanya cerita tentang Allah. Nggak ada selain Allah. Kalau Bapak baca surat Qul huwallahu ahad dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir, semuanya cerita tentang Allah. Selain Allah nggak ada. Sebutkan satu ayat yang hanya bercerita tentang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya cerita tentang Allah. Apalagi? Ar-Rahmanir Rahim. Apalagi? Maliki Yaumiddin. Itu hanya cerita tentang Allah. Ayat yang hanya cerita tentang Allah bisa kita jumpai di banyak tempat. Tapi kan satu surat Al-Fatihah juga nyebut makhluk. Siapa? Hah? Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Ada nyebut al-maghdub ad-dhalin. Tapi satu surat utuh yang hanya cerita tentang Allah hanya Qul wallahu ahad. Makanya surat ini disebut surat Al-Ikhlas, dari kata khalas yang artinya murni. Sebab surat ini murni hanya membahas tentang Allah. Lalu kenapa Qul huwallahu ahad disebut sepertiga Al-Quran? Karena surat ini isinya hanya berita tentang Allah, dan berita tentang Allah dalam Al-Quran itu bagian dari sepertiga dari Al-Quran yang tadi kita sebutkan ya. Sehingga isi dari Quran adalah berita tentang Allah, berita tentang makhluk, dan hukum. Sudah? Selanjutnya, ibadah kita terhadap keterangan insya yang tadi isinya perintah, larangan, dan hukum adalah dengan melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha war rasul. Taatilah Allah dan Rasulnya, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Demikian pula menjalankan perintah dan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah terhadap insya. Ibadah kita terhadap khabar gimana, Pak? Kan tadi ada insya, ada khabar. Ibadah kita terhadap khabar adalah mengimani semua berita yang disampaikan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Quran bercerita tentang A, bercerita tentang B, bercerita tentang C. Kita mengimaninya. Mengimani itulah ibadah kita terhadap khabar. Ibadah kita terhadap berita yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Insya Allah sampai di sini bisa dipahami ya. Baik. Misalnya kita tanya, Pak, apakah Bapak percaya kalau nanti di surga akan ada pasar? Percaya atau tidak, Mas? Hah? Percaya? Percaya atau enggak percaya? Kayaknya ragu nih. Hah? Yakin? Insya Allah. Insya Allah masih ragu ya. Baik. Ketika kita ditanya seperti itu, kamu percaya enggak kalau besok akan ada bidadari? Bapak percaya enggak, Pak? Percaya. Bapak percaya nanti kalau Bapak akan dikasih 2 bidadari? Lebih. Yang benar, Pak, kok malah minta lebih. 2 aja belum tentu. Hah? 10, Masya Allah. Baik. Sekarang saya tanya, ibu-ibu percaya enggak kalau suami ibu akan dikasih bidadari? Percaya? Anda enggak emosi? Kenapa enggak emosi?
Hah? Yang penting masuk surga. Masya Allah. Nanti nggak cemburu sama bidadari? Nggak cemburu, beneran? Ada ibu-ibu yang tanya, Ustadz boleh nggak saya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kasih suami saya bidadari ya Allah. Ini orang udah nyiksa suaminya di dunia, nyiksa di dunia akhirat. Baik, lanjut ya. Kenapa kita percaya itu? Karena Al-Quran bercerita, karena hadis menyebutkannya, sehingga kita meyakini sebab itu disebutkan dalam dalil. Enggak semua orang Pak bisa percaya seperti itu. Ada sebagian orang yang enggak yakin kalau nanti setelah mati dia dibangkitkan oleh Allah. Contohnya siapa? Orang-orang musyrik tetangga Nabi SAW itu enggak percaya. Bahkan sampai di antara mereka ada yang membawa tulang di hadapan Rasulullah SAW, ditaruh di depan Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang akan menghidupkan tulang ini kalau sudah jadi tanah? Apa jawab Allah? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Jawablah ya Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Orang musyrikin enggak percaya kalau setelah mati akan ada kehidupan yang kedua. Ada juga orang yang nggak percaya, saya nggak yakin kalau besok itu ada surga, paling di prank. Nanti ngapain kita itu beramal, belum tentu ada surga, belum tentu ada balasannya. Jangan-jangan nanti cuma di prank. Masya Allah. Sehingga nggak semua orang Pak bisa percaya hal yang gaib, karena mereka tidak punya ketundukan terhadap dalil. Ada banyak sekali orang ateis misalnya nggak percaya dengan keberadaan Tuhan, ada yang tidak percaya dengan keberadaan akhirat dan seterusnya. Sebab beriman itu termasuk beban. Tidak semua orang punya iman. Baik. Selanjutnya, setelah kita memahami bahwasanya ketika kita dalam berakidah, kita tujuannya adalah beribadah terhadap keterangan yang sifatnya khobar dalam Al-Quran. Lalu, apa yang dimaksud dengan akidah yang benar? Kita sering mendengar ada akidah yang benar dan ada akidah yang batil. Ada akidah sahih dan ada akidah yang batil. Terus apa sih Pak yang dimaksud akidah yang lurus dan akidah yang menyimpang itu? Baik, mungkin Anda bisa catat bagian ini. Akidah yang lurus atau akidah as-sahihah, pengertiannya adalah akidah yang sesuai realita. Akidah yang sesuai dengan realita. Realita apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah realita yang tidak bisa diindra. Sebab kita yakini itu real ada walaupun tidak bisa diindra. Karena tidak semua yang ada itu bisa diindra. Ada banyak sekali sesuatu ada tapi tidak bisa diindra. Contoh sederhana misalnya, jangankan masalah akhirat, dekat saja misalnya. Di balik tembok ini ada apa Pak? Bapak kan nggak bisa ngelihat ya. Baik, sate bisa bersuara nggak Pak? Hah? Nggak bisa. Bisa atau nggak? Tidak. Andaikan Anda tidak punya info sama sekali, lalu saya ngomong di depan Bapak Ibu di balik tembok ini ada kepala kambing. Anda percaya nggak? Nggak percaya? Kenapa? Ustadz bukan Nabi ya? Baik, info saya sampaikan setelah saya melihat kejadian. Saya keluar, lalu saya melihat, oh di sini ternyata ada benda-benda seperti ini. Lalu saya masuk, saya ceritakan kepada Anda. Ketika Anda menilai saya sebagai orang yang terpercaya dalam menyampaikan berita, maka Anda akan yakin, oh berarti benar, di situ ada sesuatu. Sudah? Apa yang Anda yakini dan sesuai dengan realita, itu disebut dengan akidah yang sahih. Paham ya? Baik. Misalnya, ada orang tidak pernah sama sekali ke kota suci Mekah. Dia pernah mendengar berita ada Ka'bah. Ini di zaman sebelum ada TV, belum ada radio. Cuman dia pernah dengar ada Ka'bah. Dalam bayangan dia, Hajar Aswad
itu di atas. Di atas, di tempat yang tinggi sehingga manusia tidak bisa menggapainya. Akhirnya dia cerita, Ka'bah itu bentuknya kotak, di sana ada batu namanya Hajar Aswad, letaknya di atas. Keyakinan dia salah atau benar? Salah. Kenapa? Tidak sesuai dengan realita. Paham ya? Sehingga akidah disebut benar jika sesuai dengan realita. Lalu yang jadi pertanyaan, dari mana kita bisa mengetahui realita yang tidak terindra? Jawabannya, dari berita yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka akidah yang lurus adalah keyakinan manusia tentang hal yang tidak bisa diindra dan tidak bisa dijangkau oleh manusia, tapi disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Karena hanya itu yang bisa menjelaskan realita yang tidak bisa diindra. Sehingga nggak bisa orang misalnya ngarang atau pakai logika, saya akan membuat postulat tentang akhirat. Itu bisa nggak? Berteori tentang akhirat bisa nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Nggak bisa dijangkau oleh indra dan tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dah? Sebaliknya, akidah yang menyimpang adalah akidah yang bertentangan dengan realita. Misalnya orang punya keyakinan A, punya keyakinan B, ternyata keyakinan itu nggak ada. Misal, dia meyakini bahwa kuburan Kanjeng Sinten, ya, arwahnya ini bisa mengantarkan doa dari hamba kepada Allah. Nah, padahal keyakinan itu nggak pernah ada. Allah tidak pernah menunjuk makhluk siapapun, arwah siapapun yang akan mengantarkan doa hamba kepada dirinya, kepada zatnya. Maka meyakini seperti ini termasuk di antara keyakinan menyimpang. Karena Allah tidak pernah punya wakil di antara makhluk yang akan mengantarkan doa dari makhluk yang lain kepadanya. Nah, Allah sebutkan ini dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, makhluk yang tidak bisa ngasih rizki, tidak bisa ngasih kualat, tidak bisa ngasih manfaat, tidak bisa ngasih madarat. Lalu mereka berkomentar, haula'i syufa'auna 'indallah, makhluk-makhluk yang kami sembah ini yang akan mengantarkan doa kami kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," sampaikan wahai Muhammad, "atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard." Apakah kamu mau menyampaikan sesuatu yang tidak pernah Allah ketahui? Apakah kamu mau menyampaikan sesuatu yang tidak pernah Allah ketahui? Mungkin nggak Pak, ada sesuatu yang tidak pernah Allah ketahui? Hah? Mustahil. Mana mungkin ada sesuatu yang Allah nggak tahu? Sehingga ayat ini menyampaikan, kamu punya keyakinan A. Padahal Allah nggak pernah tahu kalau ada keyakinan seperti ini. Sehingga mana mungkin itu A? Ada. Ibaratnya kayak gini ya. Ada seorang pemilik perusahaan. Dan dia setiap hari ngecek perusahaannya. Dia terima laporan tiap hari detail, dia tahu isi perusahaan itu. Tiba-tiba ada karyawan bilang, "Pak, ada direktur baru, Pak." Yang benar, "Oh Bapak belum tahu loh kalau ada direktur baru." "Saya nggak pernah tahu ada direktur baru." Mungkin nggak informasi itu benar? Hah? Mungkin nggak informasi itu benar? Ya pasti salah. Karena pemilik perusahaan yang tiap hari ngecek dan seterusnya, yang pasti beliau tahu semuanya, tiba-tiba dapat info ada direktur baru. Pasti apa? Salah. Apa mungkin ada direktur sementara saya nggak tahu? Kan nggak mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran bagaimana orang musyrik meyakini sesuatu, lalu Allah katakan, apakah kalian punya keyakinan terhadap sesuatu yang aku nggak pernah tahu? Mana mungkin itu ada.
Sehingga meyakini sesuatu yang tidak ada itu sama dengan akidah yang dusta. Karena itulah semua akidah yang menyimpang itu statusnya akidah dusta, sehingga disebut sebagai akidah yang batil. Baik. Selanjutnya, setelah kita paham tentang definisi akidah yang benar dan akidah yang menyimpang, akidah yang benar adalah yang sejalan dengan realita dan tidak semua realita itu bisa diindra oleh manusia. Maka realita yang tidak diindra itu kita bisa ketahui melalui jalur wahyu. Maka selanjutnya, apa sumber akidah yang benar itu? Jawabannya satu, yaitu wahyu. Sebab hal yang gaib itu tidak mungkin bisa diketahui oleh manusia kecuali dari jalur wahyu. Sampai pun Nabi Muhammad SAW sebelum beliau dapat wahyu, beliau nggak ngerti. Apa dalilnya? Sebelum Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, beliau nggak ngerti. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah jumpai kamu dalam kondisi dhalan, nggak ngerti sama sekali. Fahada, lalu Allah ngasih petunjuk kepadamu. Ayat yang sering kita hafal, surat Ad-Duha. Baik. Allah menegaskan, sampai pun seorang nabi kalau tidak diberi wahyu oleh Allah, tidak dikasih petunjuk oleh Allah, dia nggak ngerti. Karena itu disebutkan di surat Asy-Syura ayat 52. Di surat Asy-Syura ayat 52 Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh dari ketetapan kami. Ruh yang dimaksud di sini adalah wahyu. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu dari ketetapan kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kamu tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman sebelum kau dapat wahyu. Sehingga sebelum beliau diberi wahyu oleh Allah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah ngerti apa itu iman, apa yang harus diimani, beliau nggak pernah tahu. Baru setelah beliau dapat wahyu, beliau tahu. Maka satu-satunya cara untuk bisa beriman adalah dengan mempelajari wahyu. Baik. Selanjutnya, karena itulah Allah perintahkan manusia dalam beragama untuk mengikuti apa yang Allah turunkan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan dari Rabb kalian kepada kalian. Maka perintah yang diberikan ke kita hanyalah ikuti saja. Jangan membuat sesuatu yang baru. Karena tidak mungkin akidah itu dibuat. Akidah itu hanya dipelajari, diikuti. Baik. Nah, pertanyaan sekarang. Mungkin enggak manusia itu bisa merancang akidah dengan logikanya? Dengan penjelasan tadi, mungkin enggak manusia itu bisa merancang akidah dengan logikanya? Ya? Kenapa enggak bisa? Karena akal manusia sepakat bahwa akidah itu tidak bisa dirancang dengan akal. Dan begini, kalau di sini misalnya ada 10 logika, silakan masing-masing merancang akidah dengan logikanya, maka akan ada 10 akidah yang berbeda. Terus yang benar yang mana? Tidak tahu. Kita ikuti logika dia. Oh, logika dia tidak lebih mulia daripada logika saya. Oh, sama-sama logika. Pernah ini ya, satu kejadian ya. Imam Malik diajak debat dengan ahli filsafat, orang yang suka main logika. Orang ini menyampaikan kepada Imam Malik bin Anas, wahai Imam Malik, saya mau debat dengan Anda. Terus Imam Malik tanya, kalau kamu yang menang, kalau aku yang menang, maka kamu harus ikut saya. Kalau aku yang menang, kalau Anda yang menang, maka aku akan ikut Anda. Baik. Bagaimana kalau misalnya kita debat nih, sudah? Terus kamu menang. Setelah itu datang orang ketiga, datang A. Kita berdua debat dengan A, terus A yang menang.
ya kita ikut A. Baik, berarti kita sekarang bertiga. Saya, kamu, dan A. Datang B, kita bertiga debat dengan B. Terus B yang menang, ya kita ikut B. Paham di sini? Sudah, terus nanti kan jadi rantai gini. B kalah dengan C ikut C, C kalah dengan D ikut D. Terus yang benar yang mana? Lalu beliau mengatakan, ya luka dan luka. Wahai orang bodoh. Agama itu enggak kayak gitu. Aku meyakini sesuatu dari Allah dan Rasulnya. Jika menang debat itu ukuran benar, maka tidak ada benar yang mutlak. Sebab ini kalah debat dengan yang kedua, dua kalah debat dengan orang ketiga kalah debat dengan yang keempat. Terus yang benar yang mana? Dan itu prinsip pecandu logika. Siapa yang menang debat, itulah yang dianggap benar. Padahal menang debat dengan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Menang debat itu hanya masalah kepandaian berbicara. Kepandaian dalam mengungkapkan alasan. Tapi tidak jaminan benar. Benar itu bukan masalah dia menang debat atau tidak. Bisa dipahami ya? Baik. Karena itu bagi sebagian orang yang punya anggapan menang debat berarti benar, salah ini. Salah seperti ini. Menang debat itu hanya masalah dia pintar menyampaikan alasan walaupun belum tentu benar. Baik. Selanjutnya, ada tipe manusia pemuja akal, di mana menurut dia hanya dialah yang paling berkemajuan, dia yang paling progresif, yang paling terbuka, menerima pembaharuan dan seterusnya. Nah, dia menghina orang yang terlalu nurut sama dalil. Nah, yang nurut sama dalil itu terbelakang. Orang yang akalnya nggak fungsi. Sayang Allah sudah ngasih nikmat akal nggak dipakai. Itu kurang lebih komentar mereka pemuja akal terhadap orang yang ngikuti dalil. Ternyata fenomena seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh kan jauh berarti Pak. Iya, sebelum Nabi Ibrahim, jauh sebelum Ibrahim. Allah bercerita di surat Hud ayat 27. Bagaimana perkataan orang kafir di zaman Nabi Nuh ketika mengomentari orang-orang yang ikut Nabi Nuh. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Berkatalah orang-orang yang kafir di kalangan pemuka masyarakat Nabi Nuh. Apa perkataannya? Ma naraka illa basyaran mithlana. Wahai Nuh, kamu itu kan manusia seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Dan kami melihat yang ngikutin kamu itu hanya orang-orang yang rendahan, badiyar ra'yi, akalnya cupet. Yang bisanya cuman kalau dikandani ngikut, dibilangin taat, nurut, katanya niru dalil, cuman itu saja. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, dan menurut kami kau tidak punya kelebihan dibandingkan kami. Ini perkataan siapa? Umatnya Nabi Nuh, orang-orang kafir di kalangan umatnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Jadi kalau ada anggapan bahwa yang nurut sama dalil itu orang yang terbelakang, akalnya tidak difungsikan dan seterusnya, ini bukan fenomena yang baru, sudah ada jauh sebelum kita di antara orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini muncul belakangan, ini niru orang-orang yang dulu ditenggelamkan oleh Allah di zaman Nabi Nuh. Baik, selanjutnya. Umumnya akidah yang menyimpang itu sumbernya dua. Kalau tadi kita sudah bicara sumber akidah yang lurus adalah apa? Wahyu. Terus dari mana muncul akidah yang menyimpang itu? Umumnya sumbernya dua. Pertama, logika. Murni logika, hanya akal. Yang kedua, budaya. Nah, sebagian orang lebih ngikutin yang kedua ini. Jadi begini Pak, kalau ada anak yang dari kecil sampai dewasa misalnya, dia tidak pernah tersentuh dengan pendidikan agama, maka nanti agamanya akan mengikuti lingkungannya.
Sehingga bagaimana keyakinan dia dipengaruhi oleh apa? Budaya. Bagaimana aktivitas agama dia dipengaruhi oleh budaya. Wala Buddha, dan pasti demikian. Sudah? Padahal budaya itu boleh enggak? Berbudaya itu boleh enggak, Pak? Boleh berbudaya, Pak? Boleh. Yang enggak boleh apa? Menyimpangkan budaya. Budaya yang menyimpang. Budaya itu kan karya manusia ya. Kita sepakat budaya itu karya manusia. Ada enggak yang punya keyakinan kalau budaya itu dari wahyu? Enggak ada ya. Budaya mana yang dari wahyu? Budaya Islam, Pak. Itu agama Islam, bukan budaya Islam. Baik, budaya itu karya manusia. Berbudaya boleh enggak? Ya manusia berkarya boleh. Cuman yang jadi masalah kalau budaya jadi agama, salah. Karena karya manusia jangan dijadikan sebagai agama. Yang bermasalah ketika budaya dijadikan agama. Nah, dalam perjalanan dakwah para nabi, banyak pemuka masyarakat itu nentang Nabi dengan alasan budaya. Salah satu contohnya di surat Az-Zukhruf ayat 23. Ya. Insya Allah setelah ini kita berakhir ya. Jam 8 selesai Pak ya. Insya Allah jam 8 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Demikianlah tidaklah kami mengutus seorang nabi pun sebelum kamu Muhammad fi qaryatin, di sebuah daerah, illa qala mutrafuha, kecuali petinggi-petinggi mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai para leluhur kami. Kami telah menjumpai para leluhur kami, mereka memiliki ajaran tertentu, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti peninggalan mereka. Jadi saat Nabi berdakwah, mereka menolak dakwah Nabi beralasan dengan apa? Kami sudah punya ajaran leluhur. Ajaran leluhur itu apa? Budaya yang dijadikan agama. Budaya yang dijadikan agama itulah yang disebut dalam Al-Quran sebagai ajaran aba'ana, ajaran nenek moyang kami, leluhur kami. Ya, makanya kalau kita ditanya gimana cara yang tepat menyikapi budaya, ya jawabannya budaya itu karya manusia dan tidak semua karya manusia itu benar. Karena dalam Al-Quran ketika Allah menyebut manusia itu rata-rata ungkapannya negatif. Misalnya semua manusia itu rugi kecuali yang selamat, yang diselamatkan oleh Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Contoh yang lain, manusia itu kufur. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara. Terkutuklah manusia ma akfarah, betapa kufurnya mereka. Wa kanal insanu qatura, manusia itu disifati oleh Allah qatur, jahat. Di ayat yang lain Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula, manusia itu zalim lagi bodoh. Jadi kalau seperti ini karakter-karakter manusia yang disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana mungkin karya manusia selalu dianggap benar? Maka karya manusia ada yang benar, ada yang salah. Kalau dalam masalah budaya jangan jadikan agama, karena budaya itu bukan agama. Satu, maka jangan bangun keyakinan berdasarkan budaya. Untuk orang kota mungkin sedikit Pak. Di kampung, di Jogja, Masya Allah, Klenik dan Ramalan itulah nuansanya. Sehingga kamu kalau main ke Segoro Kidul ya, jangan pakai kaos warna hijau Pak. Kenapa? Karena Nyi Roro Kidul seneng karo baju hijau. Lalu ada keyakinan Ulan Suro, Ulan Ciloko. Tahu Ulan Suro Pak? Muharram, dianggap sebagai bulan
ciloko. Ada juga kalau orang pesisir utara yang namanya sajen itu dipersembahkan kepada Dewi Lanjar. Kalau selatan Roro Kidul, kalau utara namanya Dewi Lanjar. Itu keyakinan dari mana? Budaya. Loh, katanya leluhur kita, katanya orang dulu, katanya. Berangkat dari katanya. Dan semua akidah yang bernuansa kesyirikan itu sumbernya budaya. Saya punya teman, Pak. Cerita dikit boleh nggak? Atau udah tahu ceritanya? Ini ceritanya di Bali ya. Ada salah satu ustadz alumni Madinah pernah mendampingi tamu dari Timur Tengah di Bali. Nah di sana jadi guide tour itu kan harus punya lisensi. Nah, beliau ditangkap, ya bukan ditangkap dalam arti dihukum ya. Nah beliau ketika mendampingi tamu ini ditegur sama petugas, Bapak tidak punya lisensi, nggak boleh mendampingi tamu karena tour guide harus punya lisensi. Terus beliau tanya, terus caranya gimana biar saya dapat lisensi? Bapak harus ikut ujian. Akhirnya ikut ujian, pertama ujian bahasa, kemudian yang kedua ujian budaya. Nah saat ujian budaya itu beliau berhadapan dengan pendeta Hindu ya yang ada di sana. Kemudian pendeta ini ngasih sebuah buku panduan. Ini buku panduan tulisan saya. Silahkan kamu baca, besok ujian. Ditentukan tanggalnya. Ya? Akhirnya buku panduan tadi 50 halaman diringkes oleh beliau jadi 10 halaman. Istrinya komentar, lulusan Madinah ngapalin dewa-dewa. Alumni Madinah. 50 halaman diringkes jadi 10. Sampai beliau paham betul tentang dewa-dewa yang disebutkan di buku itu. Ya. Akhirnya tanggal ujian masuk. Ternyata banyak sekali yang ikut ujian. Dan orang Bali yang ikut ujian banyak. Yang mereka rata-rata beragama Hindu. Yang menarik adalah beliau benar semuanya. Dan kalau nggak salah beliau selesai paling awal. Akhirnya membuat yang lain kaget. Ini kok ada Muslim ngapal no dewa itu bisa. Sampai akhirnya pembimbingnya, pengujinya itu tanya, Bapak kok bisa kayak gini? Pak, jangankan cuma 50 lembar, Quran setebal ini saya hafalkan, Pak. Terus gimana ini? Bapak lulus. Benar Pak ya lulus Pak? Iya Bapak lulus. Saya mau tanya Pak ya, tapi benar Pak ya saya lulus Pak ya? Memastikan dulu. Iya kamu lulus. Saya mau tanya Pak, 50 lembar buku Bapak ini nggak ada referensinya sama sekali. Cuman konon katanya. Lah gimana? Di tempat ini ada dewa ini, keturunan dari dewa ini. Konon katanya. Seperti itukah akidah? Dan memang yang namanya akidah, kalau sumbernya budaya ya jadinya apa? Konon katanya. Kata konon. Siapa konon itu? Karena tidak punya landasan yang sebenarnya. Maka kita layak bersyukur kepada Allah. Sehingga kalau Bapak saya tanya, Pak, Allah Maha Esa, taunya dari mana? Qul wallahu ahad, Masya Allah. Baik, Allah Maha Pengasih, taunya dari mana? Ar-Rahmanur Rahim. Surga itu ada, taunya dari mana? Masya Allah. Bapak sudah ngantuk? Atau lapar? Surga itu ada, taunya dari mana? Ya? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Terus yang surganya gimana? Ada banyak sekali dalam Al-Quran ya. Innal ladzina amanu. Terus gimana? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman mereka akan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kita bisa dengan mudah sampai malaikat Anda bisa nyebutkan, malaikat ini tugasnya ini. Dari mana? Ini ayatnya. Saya bisa sebutkan. Itulah muslim.
landasannya kuat, bukan konon katanya. Maka jangan bangun akidah pakai konon katanya. Karena katanya itu kata siapa? Allah yang berfirman, maka dia valid karena semua kebenaran ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan buku tentang akidah banyak sekali. Kalau Bapak Ibu belajar, pastikan bahwasanya sumbernya benar. Intinya apa tadi? Berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali isi pesan dari Ustadz. Mungkin ada yang mau bertanya dari Ikhwan 2, Akhwat 2. Siapa dulu? Ikhwan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inu dari AH3, ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih atas undangannya. Pak Ustadz, dari awal tadi Pak Ustadz cerita tentang realita. Saya hanya berpikir begini Pak Ustadz. Apakah Allah menjalankan Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7 dengan peristiwa Isra Mi'raj itu juga akan menggambarkan supaya Nabi itu tahu realitanya loh seperti ini. Mungkin kita bisa bayangkan kalau Isra Mi'raj itu tidak ada, hanya wahyu. Terus bagaimana Nabi itu juga lama-lama ragu juga gitu kan. Gitu. Kira-kira gimana itu Pak Ustadz? Apa kira-kira benar seperti itu Allah itu menjalankan Nabi itu untuk memberangkatkan Nabi. Ya, memberangkatkan Nabi itu untuk realitanya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tidak semua orang sepakat dengan adanya manusia khusus. Maka orang-orang musyrikin ketika mereka menolak Nabi Muhammad SAW, termasuk tadi orang kafir di zaman Nabi Nuh. Wa ma naraka illa, kami menganggap kamu itu hanya illa basyara mithlana, manusia seperti kami. Apa sisi istimewanya kamu sehingga kamu dapat wahyu? Orang musyrikin Quraisy juga seperti itu. Muhammad sama seperti kami, dia manusia, saya manusia. Kenapa dia bisa mendapatkan wahyu? Sampai mereka mengatakan, laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Andaikan Quran itu benar datang dari Allah, kenapa yang dapat kok Muhammad? Bukan orang yang terhormat di antara kami. Nah, mereka mengusulkan ada orang yang lebih terhormat dibandingkan Muhammad. Dari sisi nasab lebih terhormat, kekayaan lebih terhormat. Namanya Al-Walid bin Mughirah. Dulu orang musyrikin itu mengusulkan, kenapa yang jadi nabi bukan Al-Walid bin Mughirah, kok Muhammad? Lah urusanmu apa? Sampai ngatur Allah untuk milih siapa yang jadi nabi. Baik. Jadi tidak semua orang itu mau menerima ada manusia khusus yang dia diberi wahyu oleh Allah. Orang-orang musyrikin itu mereka nggak mau menerima. Saya nggak percaya kalau ada manusia khusus yang diberi wahyu oleh Allah. Nggak percaya. Makanya mereka menolak kenabian. Baik. Kita menerima. Bapak yakin ada manusia khusus? Yakin. Manusia khusus itu siapa Pak? Orang yang diberi wahyu oleh Allah. Mereka lah para nabi. Dan mereka diberlakukan oleh Allah dengan perlakuan istimewa khusus yang tidak dialami oleh yang lain. Ada yang diajak bicara langsung, contohnya siapa? Nabi Musa. Ada yang pernah ditaruh di surga, contohnya siapa? Nabi Adam. Ada yang diangkat ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW. Ada yang diberangkatkan pakai kendaraan super cepat, buruk. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Dan aneka kejadian-kejadian
di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hak istimewa bagi para utusannya. Baik. Lalu di antara hikmahnya apa, Pak? Allah tunjukkan kepada mereka hal-hal gaib karena mereka punya tugas untuk menyampaikan kepada manusia akan kebenaran itu. Beliau pernah melihat surga langsung, bahkan pernah masuk ke dalamnya. Beliau pernah melihat neraka secara langsung. Beliau pernah melihat Sidratul Muntaha, melihat Jibril dalam rupa asli, dan seterusnya. Yang itu tidak mungkin bisa dialami oleh manusia biasa. Maka ketika beliau bercerita seperti itu, bagi orang yang tidak punya keyakinan kalau beliau ini orang yang terpercaya atau dapat wahyu, nolak. Tapi bagi orang yang punya keyakinan beliau ini dapat wahyu, nerima. Begitu Bapak ya. Itu hikmahnya. Wallahu a'lam. Baik, atau mungkin buku ini untuk beliau. Umur yang kedua, Pak. Siap. Jelas ya Pak Inu ya? Masya Allah. Selanjutnya Pak Dedi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat aja Ustadz, tadi disampaikan bahwa untuk akidah itu kan asalnya dari Quran dan hadis, tidak bisa dilogikakan gitu kan. Nah yang saya tanyakan mungkin kedudukan dari ijtima ulama gitu. Ijma ulama karena itu mungkin tidak disebutkan di Quran dan hadis, tapi menjadi kesepakatan bersama yang mungkin kalau diayal ya atau dibantah orang-orang yang berkeyakinan lain gitu, mungkin menjadi kedudukannya bisa kita pertimbangkan seperti apa gitu Ustaz. Baik. Terima kasih. Ijma ulama atau kesepakatan ulama itu berkaitan dengan masalah hukum. Sehingga kita dalam menetapkan hukum itu ada 4 dalil: Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Akidah nggak mungkin kias. Akidah tidak bisa analogi ya. Kias itu analogi. Tapi kalau hukum bisa pakai kias, pakai analogi. Karena kalau hukum itu berkaitan dengan aturan, apa yang harus dilakukan oleh manusia. Sehingga muncul kasus baru yang dulu tidak ada. Muncul kasus baru yang dulu tidak ada. Sudah? Lalu dari mana kita bisa memahami hukum untuk kasus baru ini? Anda samakan dengan kasus lama yang ada dalilnya. Metode itu namanya kias. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Baik. Nah, ini berlaku untuk hukum. Kalau untuk akidah, kias tidak mungkin. Ijma mungkin nggak Pak dalam masalah akidah? Mungkin ya. Berkaitan dengan masalah akidah, ijma mungkin. Tapi untuk akidah yang kaitannya dengan sikap seorang muslim kepada muslim yang lain. Misalnya sepakat tidak boleh memberontak, itu kan masuk dalam pembahasan akidah. Wallahu a'lam. Sehingga ijma juga bisa jadi dalil dalam kajian akidah yang itu menjadi titik pembeda antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Nah. Masya Allah. Barakallahu fiik atas jawabannya. Selanjutnya untuk akhwat dipersilahkan untuk 2 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung aja Ustadz, begini. Kebanyakan anak-anak sekarang itu kan logik ya Ustadz. Lebih banyak menggunakan logik. Jadi pernah saya ditanya gini, "Ma, saya udah sholat, saya udah doa, saya udah belajar keras, Mama juga udah doain, tapi kenapa saya selalu gagal gitu?" Saya waktu itu agak bingung juga Ustadz jawabnya. Allah di mana Ma gitu. Saya kan udah doa, sholat, Mama juga ngedoain, Bapak juga ngedoain, saya belajar keras, nilai saya bagus, tapi kenapa saya selalu gagal? Nah, waktu itu terus terang saya juga bingung jawabnya Ustadz. Mungkin Ustadz gagal bisa, dalam arti tidak gini, mendapatkan Ustadz, yang diharapkan. Misal dia pernah ikut olim,
Olimpiade. beberapa kali dan terakhir puncaknya itu kemarin saat UMPTN ya. Dia itu tidak dapat PTN. Nah itu mungkin suatu kekecewaan yang besar juga ya Ustadz. Jadi di situ dia bertanya, saya nggak nakal kok mah, saya tidak pernah jahat, sholat, ngaji, belajar, dan alhamdulillah memang nilainya bagus Ustadz. Di kelas itu dia peringkat 1 terus. Tapi selalu apa yang diinginkan itu tidak dikabul sama Allah. Dia bertanya, saya bingung, mungkin Ustadz bisa kasih masukan. Masya Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ujian seperti itu tidak lebih berat dibandingkan ujian mereka yang mengalami kondisi ujian ekonomi atau ujian penyakit misalnya. Saya sudah berdoa lama, tapi kenapa utang saya nggak lunas-lunas? Saya sudah lama berdoa, tapi sakit saya nggak sembuh-sembuh. Ya. Kalau ini kan misalnya gagal UMPTN, nggak sampai banyak utang kan, Bu? Atau nggak sampai sakit. Sehingga ini sifatnya gagal dalam posisi pilihan. Ya kamu gagal di sini, tapi masih banyak pilihan-pilihan yang lain. Contoh yang lain misalnya gagal Olimpiade. Misalnya Pak, dalam Olimpiade itu ada 5 kontestan. Sudah, semuanya Muslim, semuanya berdoa, semuanya berusaha. Kalau misalnya yang menang semuanya mungkin nggak? Pasti yang menang siapa? 1. Yang lain kah? Kalah. Anggaplah juara yang terangkap cuma 1 juara, yang lain dianggap nggak juara. Sudah, bisa nggak 4 ini komentar? Kenapa saya sudah berdoa, sudah berusaha kok gagal? Karena nggak mungkin menang bareng. Maka bisa jadi ketika posisi orang ini gagal, Allah mau menangkan yang itu. Sebab takdir Allah itu tidak mengikuti kehendak manusia. Maka doa itu bukan mendikte dan mengendalikan perbuatan Allah, tapi memohon. Karena memohon dikabulkan dan juga ada peluang tidak dikabulkan, tapi tidak ada yang sia-sia. Karena itu pada waktu Ibrahim alaihissalatu wassalam mendoakan ayahnya, beliau mengatakan gimana? Walam akun bidu'aika rabbi syaqi. Bukan Ibrahim, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dalam kondisi sudah tua, Pak. Sudah tua, istrinya juga sudah tua. Mandul lagi. Tua, mandul. Peluang punya anak? Kecil. Kalau mandul masih muda, mungkin masih ada peluang punya anak. Mandul tua. Tapi beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada satu lafaz yang diucapkan oleh Nabi Zakaria, "Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, aku tidak pernah merasa celaka ketika berdoa kepadamu. Karena kalaupun tidak mustajab, digantikan pahala di akhirat. Apa ruginya? Nabi SAW menyebutkan orang ketika berdoa kan ada 3 peluang ya yang bisa didapatkan. 1, diwujudkan sesuai permintaan. Yang kedua apa? Yang kedua, dia dihindarkan dari mara bahaya yang senilai dengan permintaannya. Andai kan terjadi, nilainya itu sama seperti nilai untuk recovery-nya sama seperti permintaannya. Yang ketiga, menjadi simpanan di akhirat. Apa ruginya? Makanya ada 2 yang perlu dibedakan ya. Ada ijabah dan ada i'ta. Doa itu diijabahi dalam arti direspon. Direspon itu gimana Pak? Tidak disia-siakan. Bisa diwujudkan oleh Allah seperti yang diminta. Bisa diwujudkan oleh Allah, dihilangkan atau dijauhkan dari gangguan, dari potensi bahaya, atau disimpan jadi pahala di akhirat. Sehingga semuanya direspon. Cuman respon 2 dan 3 kita nggak tahu. Respon 1 aja yang kita tahu, karena itu yang kita minta. Begitu ya. Yang kedua, i'ta itu diberi. Diberi itu sesuai yang diminta. Minta apa misalnya? Lulus PTN, lulus. Minta juara Olimpiade, juara. Itu diberi sesuai yang
diminta. Tapi nggak semuanya seperti itu. Sebab yang namanya takdir tidak bergantung pada doa. Karena perbuatan Allah tidak bergantung kepada kehendak manusia. Insya Allah dipahami ya? Baik, maka mungkin bisa ditanamkan. Untuk semua orang yang berdoa, kemudian diiringi dengan sholat, diiringi dengan aneka hal-hal yang baik, tidak bisa mengendalikan takdir. Karena Allah tidak bisa didikte oleh hambanya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat kita berdoa, ada satu hal yang paling urgent untuk Anda tanamkan dalam diri kita semua. Apa itu Pak? Yakini Allah Maha Kuasa atas segalanya. Loh kenapa itu Pak? Karena kalau Anda sadar itu, maka Anda tahu doa saya itu hanya permohonan, bukan mengendalikan perbuatannya. Masalah dikabulkan atau tidak terserah dia. Dan saya tidak akan pernah rugi ketika saya berdoa, karena kalaupun tidak diwujudkan jadi simpanan. Wallahu a'lam. Satu lagi untuk Ahmad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ini mau bertanya. Jadi suatu ketika nih di masyarakat kan ada satu kegiatan nih Ustadz. Nah terus kegiatan itu awalnya dari budaya tuh Ustadz. Sedangkan di zaman Rasul kan memang tidak dilakukan tuh waktu itu kan. Nah di dalamnya itu isinya tuh doa-doa, sholawat, terus habis itu ada juga baca Al-Quran juga seperti itu. Nah kemudian kegiatan tersebut akhirnya menjadi kebiasaan yang dilakukan berkali-kali dan jadi kayak tradisi gitu. Nah suatu saat pernah coba diingatkan dan ada yang bilang tidak mengapa itu dilakukan, kan mereka juga doa, sholawat, baca Al-Quran juga gitu kan. Mana tahu setelah mereka mengikuti, maka mereka akan semakin bertambah imannya. Daripada apa yang dilakukan itu adalah kemungkaran, nah seperti itu. Nah menurut Ustadz, mau tanya bagaimana tentang hal tersebut. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada dua kemungkinan untuk menilai itu ya. Pertama, ini dinilai sebagai tradisi atau budaya. Yang kedua, ini dinilai sebagai aktivitas agama. Ya. Mungkin kita bisa tanyakan kepada yang bersangkutan, kegiatan ini kira-kira tradisi atau agama? Kalau dia jawab tradisi, ya jangan libatkan agama. Kalau itu tradisi, tradisi kan pilihan. Mau melakukan silahkan, tidak juga silahkan. Itu tradisi. Sehingga kalau itu tradisi, jangan libatkan agama. Karena hukum asal budaya itu tidak ada kaitannya dengan agama. Baik. Yang kedua, ini kegiatan agama. Dan ini mungkin yang lebih kuat. Karena dilihat tadi ya, mana tahu dia setelah ini dapat imannya makin bertambah, nanti dia makin dekat dengan Allah. Itu bukti nyata. Kalau dia lakukan itu dengan nuansa, itu adalah agama. Nah, jika itu adalah kegiatan agama, kita perlu paham bahwa Quran menegaskan agama itu sudah sempurna. Itu kan kaidah baku ya. Apa dalilnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari di mana aku telah sempurnakan agama kalian. Sesuatu kalau sudah sempurna, jika ditambahi, makin sempurna atau makin ngerusak? Dua mata sempurna enggak Pak? Kalau misalnya Bapak ditambahi satu mau enggak? Hah? Aneh. Dan kita sadar seperti itu. Maka kalau yang bersangkutan yakin ini adalah kegiatan agama, pertanyaannya, agama itu sudah sempurna. Jika sudah sempurna, berarti cukup ikuti yang sudah ada ajarannya. Jangan nambah-nambahi hal yang baru. Nambahi itu bukan memperbaiki tapi merusak. Maka kita tidak boleh punya keyakinan melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tapi bisa menambah iman. Berarti ada sarana untuk bisa meningkatkan iman yang tidak ada dalam ajaran Rasul SAW. Apa mungkin? Kan tidak mungkin. Karena satu-satunya cara untuk bisa meningkatkan iman adalah mengikuti orang yang paling
beriman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada beberapa yang kurang dan mungkin kelebihan sedikit waktu. Semoga tidak mengganggu istirahat Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.